Gak ada yang bisa jawab. Hah? Ada yang tertentunya ambil absen pakai foto, Pak. Ada foto ya? Ah, itu berarti. Foto, Pak. Ah, berarti ambil foto, ambil absen pakai foto berarti. Berarti sudah diperbaharui berarti itu. Ya, coba tes semuanya. Bisa kan? Sambil ini? Apa nggak bisa? Coba tes. Coba ambil absen lewat foto. Semuanya semuanya. Bisa coba? Coba dites. Ada yang sudah? Halo? Gak ada yang ini? Apa masih pada tidur semua? Ada yang sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Coba dites. Nur Aziza sudah, Pak. Nur Aziza. Tapi belum terekam ya. Di sana sudah tertulis, Pak, selamat absensi berhasil dilakukan, Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Oh iya. Nur Aziza sudah. Berarti ininya langsung ini dia. Bagus nih. Berarti udah ada perkembangan ya kampus nih. Langsung lokasi Nur Aziza dia terekam di ini. Di absensi. Posisinya. Sama fotonya juga. Oke, si ini sudah juga si Andi Putra, Andi Saputra. Oke, berarti nanti setiap kita perkuliahan, seluruh mata kuliah nih ya, karena memang diwajibkan dia kampus. Berarti cara ngambil absensinya begitu, ya.
Berarti ini sudah ada kemajuan nih, sudah ada tambahan apa sih namanya fitur di kampus kita. Tuh ambil absen berarti pakai foto, jadi ya terekam di mana posisi mahasiswa, jadi terekam. Oke, kita karena sudah ini mempersingkat waktu ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya tolong dihidupkan semuanya. Semuanya. Oke, semuanya. Yang belum masih ada nih. Oke, semua. Adinda, Tasya belum. Oke, mudah-mudahan semuanya sudah pada mandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena di pagi hari yang berbahagia ini, pagi yang cerah di Batu Sangkar, kita bisa bertatap muka melalui daring di Google Meet ini. Kita masuk pada pertemuan yang kedua. Salawat dan salam, semoga salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalat kepada beliau di akhirat kelak nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Maka lazimkanlah selawat selalu buat beliau. Oke, rekan-rekan mahasiswa, sebagaimana kontrak kuliah kita di pertemuan kemarin atau pertemuan pertama, bahwa sebelum kita mulai perkuliahan kita baca Al-Quran dulu. Silakan Bapak tunjuk ya sistem Bapak biasanya. Di kelas lain sudah dimulai juga apa gimana? Sudah dimulai baca Al-Qurannya sampai mana? Sudah, Pak. Ayat berapa? Surat apa? Tapi pas pertemuan awal kemarin masih belum teratur gitu, Pak. Belum ada ketentuan dari awal. Seperti itu, Pak. Mulai dari Al-Fatihah, nanti kita lanjut ke Al-Baqarah. Silakan siapa dulu ini? 3 orang aja nah, Bapak tunjuk. Oke, silakan Agustina Tara Febria. Lagi ini? Enggak kan? Oh iya Pak. Oh, lagi. Berarti ganti si Anissa Wahyuni. Lagi juga? Enggak, Pak. Oh ya, silakan. Dari Al-Fatihah, Pak. Dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sadaqallahul Oke, azim. cukup. Mohon perbaiki lagi ininya ya, makhrij hurufnya sama tajwidnya ya, panjang pendeknya juga ya. Oke, lanjut si Aulia Fitri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Alif Lam Mim. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Rozaqnahum. Ko itu huruf kola-kola dia. Ada 5 huruf kola-kola kan? Baju di toko. Ingat tuh, berarti harus dibunyikan dia. Baju di toko. Nah, gitu dulu saya belajarnya. Ini ingatnya. Jadi kola-kola hurufnya baju di toko. Bajada toko. Oke, lanjut. Si ini cukup. Lanjut si siapa ini? Si Nur Aziza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Yukinun. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Oke, cukup. Lanjut satu lagi. Sadaqallahul azim. Lanjut si apa nih? Adinda Tasya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
khatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim wa ala Bukan absarihim. syam'ihim, tapi sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu a- khatamallahu khatamallahu ala khatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim. Sam'ihim. Oke, lanjut. Wa ala absarihim isyawatun wa lahum azabun alim. Oke, cukup. Adi Natasha, Mom, perhatikan ininya. Lihat di YouTube, belajar tahsin. Ya, berarti belajar ini dulu, makhraj hurufnya. Penyebutan huruf. Jadi mana huruf sa, mana huruf sya, mana huruf ha, kho, itu harus di ini dulu. Ya. Belajar. Sama-sama kita belajar. Ya. Belajar baca Al-Quran itu wajib. Belajar hukum administrasi negara itu sunnah. Ya. Oke, cukup rekan-rekan semuanya. Overall it's okay. Sesuai di RPS bahwa pertemuan kedua kita membahas terkait dengan pengertian hukum nanti, hukum administrasi negara dan ruang lingkup daripada hukum administrasi negara. Nah, bagaimana tugasnya? Jangan lupa minggu depan sudah dikumpulkan ya. Minggu depan pertemuan ketiga. Bapak harapkan sudah 50% yang sudah selesai. Jadi buat tugasnya sesuai dengan ketentuan, Bapak ingatkan ya. Karena Bapak tidak terima jika tidak sesuai dengan ketentuan. Oke, bisa terlihat? Bisa, Pak. Oke, Bapak punya ini, Bapak kirim link YouTube juga di grup itu. Jadi materi-materi terkait dengan hukum administrasi negara ada di YouTube Bapak tuh, Biva Smart Biva. Silakan nanti di ini juga jadikan referensi ya. Ini referensi. Mohon ini juga ya dibantu subscribe. Oke. Nanti buku-buku terkait hukum administrasi negara ini banyak ya. Ada bukunya Ridwan, ada bukunya Mahfud MD. Banyak sekali referensi terkait dengan buku-buku terkait dengan hukum administrasi negara. Oke, rekan-rekan semuanya, biar pola pikir kita memahami suatu ilmu itu dari dasar. Begitu juga dengan hukum administrasi negara. Nah, kita lihat dulu sebenarnya posisi hukum administrasi negara itu di mana posisinya. Apakah dia menginduk kepada ilmu politik ataukah dia menginduk kepada ilmu sosial lainnya atau bagaimana? Apakah dia menginduk kepada ilmu hukum? Nah, makanya Bapak tampilkan di sini. Kita lihat dulu pohon ilmu hukum. Ya. Ini bentuk daripada ilmu-ilmu ini ilmu-ilmu terkait dengan hukum. Maka
kita lihat di posisi ilmu hukum administrasi negara itu di mana posisinya. Nah, jadi yang membentuk dasar akarnya daripada ilmu hukum itu nanti ada sejarah hukum, ada perbandingan hukum, antropologi, ada filsafat hukum, ada sosiologi hukum, ada psikologi hukum. Ini akarnya. Ini menjadi akar ya, teman-teman. Jadi, tunggu. Oke, ini menjadi akarnya, ilmu-ilmu yang menjadi akarnya. Nah, kemudian yang menjadi batangnya itu adalah politik hukum. Nah, makanya kita nanti kaitannya dengan ini sejalan ya dengan mata kuliah politik hukum, bahwa politik hukum ini menjadi batang ya di dalam pohon ilmu hukum. Nah, kita ketahui bersama bahwa hukum itu nanti ada hukum publik, ada hukum privat, kemudian ada hukum konvergensi atau hukum khusus ini. Nah, liputi nanti ada hukum dagang, ada hukum perburuan, hukum agraria, ada hukum tindak pidana korupsi. Maka hukum ini menjadi hukum khusus dia, konvergensi. Nah, kalau hukum privat, ada hukum Islam, ada hukum adat, ada hukum dagang, dan konteksnya di sini Islam ya. Nah, kalau di sini kemudian ada yang sebelahnya adalah hukum publik. Nah, hukum publik ini ada hukum pidana, ada hukum internasional, kemudian ada hukum administrasi negara. Maka posisi ilmu hukum administrasi negara itu menjadi sebagai ranting daripada cabangnya dari hukum publik. Ya, teman-teman. Ini. Nah, konteksnya kalau kita lihat di sini bahwa akar ilmu hukum adalah filsafat bangsa dan ideologi negara, tentu karena setiap bangsa itu nanti akarnya itu, jadi misalnya setiap negara itu memiliki konteksnya adalah hukum, berarti sesuaikan dengan konstitusi atau ideologi negara itu sendiri. Misalnya Indonesia, berarti kita adalah falsafah bangsa dan ideologi negara kita. Tentu mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka segala yang menjadi segala hukum yang dikeluarkan nanti tidak boleh bertentangan daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kan ada tata urutan peraturan perundang-undangan, ya, tata urutan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar sampai kepada yang terbawah itu, maksud yang terendah itu adalah Perda Kabupaten Kota. Itu tata urutannya. Nanti ada Perpres, ada Permen, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat dalam Undang-Undang 11-12 dulu, tapi sekarang udah direvisi menjadi Undang-Undang 2019. Bapak lupa nomor berapa. Jadi Undang-Undang 11-12 itu sudah direvisi tata urutan peraturan perundang-undangan nomor 14 atau 9, Bapak lupa, tahunnya itu 2019 kalau nggak salah. Nah, kemudian batang ilmu hukum adalah menjadi serat-serat. Ini sudah saya sampaikan tadi di awal di ininya. Kemudian cabangnya, jadi ilmu hukum itu, hukum administrasi negara itu menjadi cabang daripada ilmu hukum. Nah, kita lihat juga pada konteks sejarah negara hukum, ya kan? Kalau kita lihat sejarah historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum, negara Al-Quran dan Sunnah, demokrasi, negara Eropa kontinental, Reichsstaat, negara hukum Anglo-Saxon, rule of law, konsep sosialis, legality, dan konsep negara hukum Pancasila. Oke. Pertanyaan saya, teman-teman, kita sudah belajar semua ini.
apa perbedaan hukum Eropa kontinental dengan atau Prestate atau Anglo-Saxon ini? Rule of law. Apa perbedaannya? Siapa yang bisa jawab? Perbedaan hukum Eropa kontinental atau yang disebut dengan common law dan hukum Anglo-Saxon, rule of law. Apa perbedaannya? Saya mungkin nggak tahu nih. Ini udah berulang kali, ini semester 5 nih. Apa? Ayo silakan. Hukum Eropa kontinental hukumnya tertulis, Pak. Kalau Anglo-Saxon tidak tertulis. Nah, terus apa lagi perbedaannya selain itu? Tertulis. Kalau Anglo-Saxon tidak tertulis, apa lagi? Cirinya? Udah benar tuh? Ada lagi yang lain? Siapa tadi itu? Yang jawab tadi siapa? Anissa Wahyuni Fitri, Pak. Oke, Anissa. Oke, nanti ya, diskusi seperti ini saya nilai ya. Maksudnya ada komentar dan segala macamnya. Berarti itu dari keaktifan saudara semua. Yang lain? Hesti, Pak. Perbedaan dari kedua tersebut menurut sumber hukumnya, Pak. Kalau sistem hukum Eropa itu menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai hukum utama, sedangkan yang Anglo-Saxonnya menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum utamanya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, benar juga. Nah, ada lagi yang lain. Tapi kalau Anglo-Saxon itu lebih kepada karena dia tidak tertulis, maka keputusan hakim itu yang menjadi penentu hukum itu sendiri. Yang lain? Oke, apa yang dikatakan tadi temannya benar bahwa salah satunya perbedaannya adalah kalau Eropa kontinental itu berarti hukumnya dia tertulis. Kalau Anglo-Saxon itu tidak. Kemudian yang paling ciri utamanya adalah terkodifikasi. Eropa kontinental itu terkodifikasi. Kemudian Anglo-Saxon itu tidak. Jadi karena dia memang tidak tertulis. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, pertanyaannya kemudian begini. Pertanyaannya adalah Indonesia berada di mana? Dia menganut sistem hukum apa? Nah, kalau kita lihat sejarahnya bahwa Indonesia adalah jajahan Belanda. Belanda itu kan jajahan Prancis. Nah, Prancis itu adalah menganut daripada hukum Eropa kontinental. Makanya Belanda itu secara otomatis mengikut negara jajahannya. Kita juga mengikut adalah bekas jajahan negara kita, bekas jajahan Belanda sehingga kita mengikut hukum Belanda. Dan sampai detik ini hukum Belanda itu sampai saat ini ada gitu. Apa di mana di KUHP itu? KUHP itu belum, itu masih produk asli daripada Belanda, warisan Belanda. KUHP itu. Nah, yang kemarin mau direvisi ya. Kemudian ditolak oleh berbagai kalangan sehingga tidak diresmikan. Itu periode pertama Jokowi waktu itu yang dipelopori oleh DPR waktu itu si Fahri Hamzah, Fadlizon dan lain-lain. Tapi mendapat penolakan yang luar biasa sehingga tidak jadi disahkan KUHP yang produk asli Indonesia. Padahal itu memang terjadi beberapa kekurangan diakui oleh misalnya Fahri Hamzah. Tetapi tidak jadi persoalan sih. Kalau menurut Bapak sih setuju dengan yang dikatakan oleh Fahri Hamzah bahwa terlepas dari kekurangan
KUHP yang dibuat oleh anak bangsa sebenarnya harus dipatut diapresiasi. Mungkin bisa nanti disahkan aja kalau menurut Bapak. Kemudian ya dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, tapi sampai saat ini KUHP kita masih warisan daripada Belanda. Oke, ini harus kemudian nanti ada konsep sosialis lebih kepada nanti bagaimana hukum di kayak misalnya di Cina. Nah, bagaimana pula dengan hukum Pancasila? Nah, negara hukum Eropa, jadi kita dasarnya tadi adalah Indonesia, maka negara hukum Eropa ini Rested yang memiliki kaitan langsung dengan kemunculan ilmu hukum administrasi negara. Jadi memang hukum Eropa kontinental, karena memang dasarnya tadi bahwa hukum Eropa kontinental itu adalah hukumnya tertulis, terkodifikasi. Nah, maka hukum administrasi negara itu ciri khasnya adalah dia tertulis, karena dia jelas tata urutannya. Nah, kemudian kalau kita secara konteksnya adalah hukum, ya, embrionik gagasan negara hukum dikemukakan oleh Plato. Ketika beliau menulis Nomoi, Plato mengungkapkan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Ini konteks di dalam bukunya Plato. Kita tahu bahwa Plato ini adalah seorang ilmuwan di zaman Yunani, dan sampai sekarang gagasan-gagasan dia kita selalu memakai yang di ilmu sosial. Bahwa yang dikatakan oleh Plato bahwa negara hukum itu adalah kenapa kita harus bahwa kita harus memiliki hukum. Karena kenapa? Penyelenggaraan negara yang baik itu, kalau negara itu yang katanya yang baik harus didasarkan dengan peraturan hukum. Nah, dan gagasan ini sangat relevan kalau suatu negara tidak tegak namanya hukumnya, maka akan kacau. Negara Indonesia saja, negara kita saat ini adalah katanya negara hukum, berdasarkan dengan peraturan Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum, tapi pada pelaksanaannya masih kita jumpai bagaimana hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini yang menjadi persoalan. Lebih lanjut misalnya Plato ini nanti dia punya murid namanya Aristoteles. Nah, di dalam bukunya si Aristoteles juga mengungkapkan di Politika itu mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Nah, konteksnya si Aristoteles ini mengatakan bahwa negara itu akan baik ketika dia memiliki konstitusi. Nah, konteks Indonesia adalah konstitusi kita adalah Pancasila, Undang-Undang 1945. Nah, itu yang menjadi dasar kita. Nah, disitulah kemudian konstitusi itu diberikanlah kedaulatan. Berarti hukum itu yang menjadi panglima, harus mengatur segala bentuk aktivitas di dalam bernegara. Nah, kalau si Aristoteles mengungkapkan bahwa sejarah negara hukum, Aristoteles memiliki kata beliau bahwa ada 3 unsur negara berkonstitusi, negara yang memiliki hukum itu. Yang pertama adalah kata si Aristoteles, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh presiden, apa yang dilakukan oleh bupati, apa yang dilakukan oleh gubernur, maka harus berdasarkan kepada kepentingan bersama, kepentingan masyarakat luas,
kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan partai, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok. Nah, kalau praktek ini misalnya bahwa suatu pemerintahan lebih kepada mementingkan kelompoknya, lebih mementingkan kepada partainya misalnya, maka ini sudah menyalahi secara teoritis, menyalahi daripada negara hukum itu sendiri sebenarnya, sebagai negara hukum. Yang kedua adalah atau negara yang berkonstitusi. Ya. Yang kedua adalah pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Nah, ini menjadi catatan yang terpenting juga yang poin yang kedua, bahwa hukum itu dibuat bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kemaslahatan kelompok, kemaslahatan partai, dan lainnya, tetapi dibuat memang bagaimana untuk kepentingan masyarakat, untuk mewujudkan tujuan daripada negara itu. Mencerdaskan, ya kan? Nah, kalau misalnya kita lihat, makanya kita bisa nanti melakukan analisis dari unsur yang dikatakan oleh Aristoteles ini, bahwa lihat prakteknya, empirisnya bagaimana. Apakah misalnya teman-teman, ada satu hukum misalnya, Bapak contohin dulu ada yang ini, peraturan pemerintah yang mau dikeluarkan terkait dengan miras itu, kemudian dibatalkan karena ditolak oleh beberapa, semua kalangan menolaknya. Nah, itu kan sebenarnya ada kepentingan dari luar gitu kan, kepentingan kelompok. Kenapa pemerintah melegalkan untuk miras? Nah, maka kita bisa lihat, oh ini kekeliruan. Sedangkan pemerintah membuat itu secara teoritisnya, bahwa pemerintah membuat hukum, membuat aturan itu harus berdasarkan dengan kepentingan umum. Poin yang ketiga adalah pemerintahan berkonstitusi itu berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan oleh pemerintah, despotik. Kemudian konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam setiap negara menentukan bla 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 bla. Poinnya di sini adalah bahwa dikatakan negara hukum itu, negara yang berkonstitusi itu adalah pemerintahan yang dilaksanakan dengan kehendak rakyat. Disinilah kemudian juga memunculkan namanya perlunya demokrasi. Nah, makanya di sini pendapat Aristoteles juga bahwa menjunjung tinggi namanya demokrasi. Berarti Aristoteles sudah memperkenalkan namanya demokrasi, bahwa kehendak rakyat dari, oleh, dan untuk rakyat. Kan demokrasi seperti itu kan, dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, kalau misalnya konteks empirisnya misalnya kita bisa lihat, melakukan analisis, bagaimana dengan pemerintahan di Indonesia? Apakah memang pemerintahan itu dilaksanakan untuk kehendak rakyat, keinginan rakyat, ataukah pemerintahan itu dilaksanakan kehendak orang-orang tertentu, kehendak pengusaha, kehendak konglomerat, dan lain sebagainya? Maka ini menjadi kita bisa melakukan analisis itu, teman-teman. Oke, sampai di sini. Any question? Ini belum kita masuk ke hukum administrasi negara itu apa. Ini baru sekedar ininya, dasarnya, ya. Oke, ini kedudukannya. Tadi Bapak sudah jelaskan kedudukannya dalam Han dan ilmu hukumnya. Jadi masuk kepada hukum publik dia, ya. Nah, kalau sebelum ini ya, hukum publik, HTN, Han. Ini nggak usah Bapak jelaskan yang ini. Nah, ya, peran negara hukum bagi hukum administrasi negara nanti ya, perannya itu adalah sebagai ukuran atau indikasi negara
hukum adalah berfungsi hukum administrasi negara, sebaliknya juga bukanlah negara hukum in realita apabila hukum administrasi negara tidak berfungsi. Nah, kita masuk di hukum. Ini teman-teman sangat sudah sudah di luar kepala daripada apa itu hukum. Pengertian hukum itu misalnya kita bisa ambil pengertian dari Utrecht, mengatakan bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Sejalan dengan pendapat James misalnya bahwa hukum adalah sekumpulan aturan, jadi hukum itu adalah sekumpulan aturan yang menjadi pedoman bagi manusia berperilaku. Jadi menjadi hukum itu berarti ada kumpulan, kemudian dijadikan sebagai panduan. Nah, kemudian hukum itu dapat dipaksakan. Itu nanti sifatnya dan ditegakkan untuk masyarakat di sebuah negara. Itu kata si James. Kemudian inti daripada negara hukum itu setidaknya ada 4. Yang pertama, teman-teman, hukum itu mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berisikan perintah dan larangan. Tentu konteksnya kita di Indonesia, bahwa kita semuanya, makanya Bapak katakan tadi, konsekuensi kita sebagai negara hukum, ya konsekuensinya adalah segala aktivitas yang kita lakukan harus didasarkan dengan hukum, apapun itu. Jadi harus didasarkan semuanya dari hukum. Dan yang kedua adalah peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Jadi hukum tidak boleh dibuat oleh orang biasa, melainkan oleh lembaga yang berwenang. Sifat hukum ini bersifat mengikat masyarakat luas. Jadi hukum itu akan sah dikatakan hukum ketika dibuat oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan itu. Nah, maka dia dibuat, kita nggak bisa kita buat hukum. Yang bisa membuat hukum itu adalah pemerintah yang berwenang. Nah, nanti kita akan belajar terkait itu. Kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum, penegakan aturan hukum tersebut harus bersifat memaksa. Nah, ini ciri-cirinya nanti sifatnya ya. Sifatnya hukum itu adalah memaksa. Bagaimana siapa yang melanggar? Siapa yang melanggar maka akan dikenakan sanksi. Nah, konteks hukum nanti berbeda nanti di sini ya. Konteks hukum administrasi negara nanti adalah kalau terjadi pelanggaran para administrator negara, para pejabat negara, maka adalah hukum administrasi, kena dia hukum administrasi. Jadi makanya pengadilannya nanti ada pengadilan tersendiri, ada namanya PETUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi siapa yang misalnya Bapak contohin simpelnya begini. Kalau misalnya saudara pergi mengurus KTP misalnya, kemudian saudara secara aturannya mengurus KTP itu gratis, kemudian Anda dimintai nanti sama pegawai disebut capil itu bahwa bayar Pak 100.000 misalnya, kemudian itu sudah melanggar hukum administrasi negara, jadi maladministration namanya. Maka saudara bisa melaporkan itu dengan bukti-bukti kepada PETUN misalnya. Bisa melakukan itu. Kemudian yang terakhir adalah memiliki sanksi. Setiap pelanggaran sanksinya tegas dan diatur dalam peraturan hukum yang lain. Oke, sampai di sini any question? Ada pertanyaan? Atau ada respon? Oke, kalau enggak lanjut. Tidak, Pak. Oke, kita masuk kepada tadi kita sudah apa sih namanya pengertian daripada hukum. Sedangkan sekarang kita pengertian daripada administrasi negara. Apa itu administrasi negara? Nah, administrasi negara itu nanti simpelnya ya teman-teman. Jadi nanti ada arti pengertian arti sempit, ada pengertian arti luas.
Kalau pengertian arti sempit itu, ini Bapak masih ingat, sangat ingat ini, ketika masih semester 1 ini. Karena memang Bapak kan di jurusan administrasi negara. Jadi sangat familiar lah dengan memang keilmuannya di sini, administrasi negara. Jadi pengertian sempit, Bapak ini hafal di luar kepala ini. Pengertian administrasi negara arti sempit itu adalah tata usaha, catat mencatat, itu administrasi. Kemudian arti luasnya itu adalah adanya kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Nah, itu tujuan apa sih namanya? Pengertian arti luasnya. Nah, kita lihat misalnya pendapatnya Cokro Aminjojo misalnya. Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan negara. Nah, berarti ada di sini manajemen organisasi. Ya, apakah nanti organisasi sistemnya, kemudian ada manusianya, kemudian ada peralatannya, kemudian tujuan-tujuan negara. Kenapa tujuan negara? Administrasi negara itu berarti administrasi yang ada di suatu negara, di suatu lembaga negara. Administrasi di mana misalnya? Di kantor camat, administrasi di desa. Maka itu bagian daripada administrasi negara. Di situ kan orang berkumpul, adanya pegawai, ada pimpinan, kemudian dia memiliki tugas dan tupoksi. Nah, maka ada tujuannya kan? Apa tujuannya? Bagaimana memberikan pelayanan ke masyarakat? Tujuannya apa lagi? Bagaimana mesejahterakan masyarakat? Pasti ada tujuannya. Begitu juga senada yang dikatakan oleh Siagian misalnya. Administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dan satu negara dalam usaha mencapai tujuan. Ya. Oke, banyak pengertian terkait ini nanti. Ada di MOK mengatakan bahwa aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya dalam arti sempit, aktivitas pada eksekutif. Nah, konteks nanti administrasi negara di sini, administrasi negara lebih kepada memang di eksekutif nanti di sini. Bagaimana para pejabat-pejabat negara ini melakukan ini, konteksnya melakukan suatu manajemen, penataan organisasi, kemudian memiliki tujuan yang jelas, itu tujuan negara. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ini ada dua kemungkinan, atau saya nggak ngerti atau ngerti. Oke, kalau nggak ada, berarti kita lanjut terkait dengan pengertian dan dasar hukum administrasi negara. Kita belum ya, belum dari tadi hukum, kemudian hukum administrasi negara, kita belum apa itu hukum administrasi negara. Nah, kita lihat dulu. Ini bahasa dari Belanda misalnya, dia mengenal dengan state administrative rights. Ya, kemudian administrasi diterjemahkan tata usaha, tata pemerintahan, karena nanti banyak hukum administrasi negara itu banyak persamaannya. Kalau kita lihat sejarahnya nanti, ada yang mengatakan hukum tata usaha negara, makanya Petun itu ada hukum tata usaha negara kan, ada hukum administrasi, sampai kepada nanti hukum administrasi negara. Nah, ini bahasa-bahasa administrasi di negara lain, di Perancis misalnya, droit administrasi, di Amerika administrative law. Nah, makanya hukum administrasi negara itu ada juga mengatakan bahwa administrative law. Nah, di Jerman ini Verwaltungsrecht, kemudian di Indonesia disesuaikan dengan yang sifatnya adalah nasional. Ini konteksnya nanti. Istilah-istilah daripada hukum administrasi negara itu.
Nah, makanya misalnya ahli hukum Utrecht misalnya memberikan bahwa Han itu adalah memberikan pengertian hukum administrasi negara Indonesia. Frings dalam bukunya misalnya Inleiding in Het Administrative Recht misalnya, dia mengatakan bahwa hukum administrasi negara yang kita pakai sekarang istilah itu dulu dia mengatakan bahwa hukum tata usaha negara Indonesia. Nah, ini dia. Dalam perkembangannya muncul istilah ini. Kalau misalnya UI, Universitas Indonesia ini menggunakan istilah hukum administrasi negara. Ya, ada 3 dia. Hukum tata pemerintah. Pernah menggunakan hukum tata pemerintahan. Pernah menggunakan tata usaha negara. Kemudian kalau di UNPAD, menggunakan hukum tata pemerintahan. Kalau UGM, menggunakan tata usaha negara dan hukum administrasi negara Indonesia. Kemudian di UNAIR, Universitas Airlangga di Surabaya, mengatakan bahwa hukum administrasi dalam kurung negara. Nah, ini dalam perkembangan istilah-istilah hukum administrasi negara itu. Jadi dulu itu masih pertentangan dari beberapa lembaga dan para ahli. Apakah yang cocok nih? Ya, ada yang karena dia menerjemahkan dari definisi, misalnya kalau dia merujuk ke Amerika, maka dia administrative law, merujuk ke Perancis droit administratif. Begitu juga dengan Jerman dan lainnya. Nah, ini sejarah istilahnya ya. Jadi pertemuan Cibulan misalnya 26 sampai 28 Maret 1975, alasan digunakan penggunaan nama administrasi negara di Fakultas Hukum. Lebih meluas dan Han ini sini, Han yang ini ya. Ini alasannya. Han lebih luas dari tata usaha negara. Han mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Kalau misalnya tata usaha negara TUN, maka hanya sekedar bagian saja dari administrasi. Maka alasan-alasan ini dari pertemuan para ahli hukum administrasi negara di 1973 ini, maka merumuskan kita harus menggunakan menyepakati hukum administrasi apakah hukum tata negara tadi dengan istilah hukum administrasi negara. Nah, kita sudah jelaskan sejarahnya, kita jelaskan bagaimana pohon hukumnya, kemudian kita sudah jelaskan mengetahui apa itu hukum, apa itu administrasi negara, bagaimana perkembangan istilah-istilah itu, kemudian dia menjadi semuanya sepakat para ahli menggunakan istilah hukum administrasi negara. Sekarang apa itu hukum administrasi negara? Itu pertanyaan misalnya. Hukum administrasi negara itu merujuk kepada pendapatnya Utrecht bahwa kata dia menguji hubungan hukum yang istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat negara melakukan tugas mereka yang khusus. Kata beliau, intinya adalah menguji hubungan hukum yang istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat. Intinya adalah hukum administrasi negara itu bagaimana memberikan legalitas para pejabat negara itu untuk melakukan tugasnya. Nah, berbeda dengan Oppenheim misalnya, Han menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Kayaknya Bapak kemarin singgung bahwa nanti kalau kita lihat perbedaan daripada hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, kalau hukum administrasi negara itu adalah dinamis. Kalau hukum HTN itu maka statis. Nah, ini pendapat daripada Oppenheim. Lebih lanjut, Han adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara menjadi berfungsi. Maka peraturan itu mengatur hubungan antara warga dengan pemerintahnya.
Nah, kalau tidak ada HAN, makanya konteksnya kembali ke logika berpikir yang awal, bahwa sebagai negara hukum itu segala sesuatu, segala aktivitas yang kita lakukan dalam konsep bernegara, maka harus berdasarkan dengan hukum. Nah, maka pejabat negara, para aparatur negara ini tidak bisa bekerja ketika dia tidak ada aturan yang mengaturnya. Harus semuanya ada yang mengaturnya. Maka hukum administrasi negara itulah fungsinya itu. Makanya yang dikatakan oleh Chan ini tadi, maka dia akan berfungsi, beraksi dia. Kalau tidak ada HAM, maka tidak akan berfungsi. Karena yang memberikan kewenangan, memberikan tugas itu adalah diatur dalam hukum administrasi negara. Maka kemudian kalau saudara nanti punya buku ini, punya Ridwan ini, teman-teman, maka dia katakan di situ, pertama katanya hukum administrasi negara memiliki dua aspek. Yang pertama adalah aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya. Itu yang pertama. Bagaimana cara aparatur-aparatur atau alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya, menjalankan tugasnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan ini. Hubungan, kalau tadi tugas administrasi negara itu, para aparatur negara itu, yang kedua adalah bagaimana adanya hubungan, mengatur hubungan alat-alat perlengkapan negara dengan pemerintah, kemudian aparatur dengan warganya. Jadi ada hubungannya, apakah di aparatur pemerintah negara dengan masyarakat, bagaimana hubungan. Itu pun diatur oleh di hukum administrasi negara. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada yang perlu didiskusikan? Pak, izin Pak. Ya, silakan. Berarti dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, berarti hukum administrasi negara ini berarti merupakan suatu sarana bagi pemerintah, Pak? Ya, bisa dikatakan adalah sarana. Sarana konteksnya adalah karena dia mengatur, itu tadi dua kunci tadi, ambil pendapatnya si Ridwan, bahwa hukum administrasi negara itu adalah aturan-aturan yang mengatur alat-alat perlengkapan negara itu bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menjalankan tugasnya. Itu. Kemudian hukum administrasi negara itu, yang kedua, bagaimana dia mengatur hubungan antara aparatur negara dengan masyarakat. Kemudian aparatur atau alat-alat perlengkapan negara lainnya, satu dengan lainnya, ada aturannya juga. Misalnya, teman-teman, antara kepolisian dengan misalnya kepolisian dengan pemerintah, itu kan ada aturannya itu, bagaimana dia hubungannya. Aturan kepolisian, misalnya lembaga kepolisian dengan kehakiman, bagaimana hubungannya ketika nanti dalam satu kasus misalnya kepolisian melakukan penyidikan, nanti di pihak kehakiman melakukan putusan dan lain sebagainya. Itu semuanya diatur dalam hukum administrasi negara. Ya, bagaimana misalnya contoh kecilnya misalnya mengurus KTP misalnya. Itu kan diatur, ada aturannya. Bagaimana pengurusan KTP? Pengurus KTP misalnya kan. Ada aturannya itu. Bagaimana Disbud Capil, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil itu, ada aturan yang menjalankan itu. Kemudian diatur juga bagaimana masyarakat ini akan melakukan untuk membuat KTP. Ini kan diatur juga bagaimana mekanismenya. Maka itu semuanya adalah hukum administrasi negara. Makanya dikatakan hukum administrasi negara itu bersifatnya dinamis. Nah, nanti kalau kita ini lebih lanjut nanti bahannya. Hukum administrasi negara itu ruang lingkupnya itu sulit diidentifikasi sebenarnya. Nah,
Oke, contohnya misalnya dulu kan nggak ada istilahnya Gojek, ya, Gojek, kemudian dan hukum kan memang selalu ketinggalan dengan perkembangan sosial. Kalau nanti saudara sudah belajar sosiologi hukum, maka perkembangan sosial itu dengan hukum itu selalu ketinggalan. Karena perkembangan sosial ini setiap detik dia akan selalu berkembang, selalu dinamis dia. Sedangkan hukum itu nanti salah satu kelemahannya juga hukum daripada Eropa kontinental, karena tertulis dia, maka dia selalu ketinggalan. Tetapi kalau common law atau Eropa Anglo-Saxon itu dia keputusan hakim saja. Nah, konteksnya di hukum administrasi negara, Gojek misalnya, Gojek nggak ada aturannya itu kan. Bagaimana dia, kalau misalnya mobil taksi itu sudah ada aturannya di transportasi. Tapi kalau Gojek tidak ada ini, cantolannya bagaimana. Nah, konteksnya di situ, hukum administrasi negara itu makanya selalu dinamis dia. Maka dia akan hadir untuk mengatur itu. Oke, ada yang lain? Atau ini silakan, Bapak senang diskusi. Yang lain? Yang tidak paham silakan. Silakan bertanya. Yang dua ini aja yang harus diingat. Jadi simpelnya hukum administrasi negara itu terdapat dua poin sebenarnya. Terkandung di dalam hukum administrasi negara itu. Yang pertama adalah aturan-aturan yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu menjalankan tugasnya. Yang pertama. Kemudian hukum administrasi negara itu mengatur bagaimana hubungan antara aparatur-aparatur negara itu dengan pemerintah, satu dengan yang lainnya, dan yang kemudian bagaimana mengatur hubungan antara aparatur negara dengan masyarakat. Itu intinya. Maka hukum administrasi negara ini sangat dinamis dan sangat banyak. Segala aktivitas bernegara itu, konteks bernegara itu nanti diatur oleh hukum administrasi negara. Oke, kita lanjut dulu. Ruang lingkupnya lagi. Oke, makanya kalau teman-teman nanti yang baca buku, kalau mau lihat untuk ruang lingkup daripada hukum administrasi negara itu, pasti yang perdebatan dari para ahli itu adalah menentukan daripada ruang lingkup hukum administrasi negara, karena memang ruang lingkupnya itu sangat luas, ya. Misalnya alasannya kenapa sukar menentukan ruang lingkup HAN itu, pertama adalah HAN berkaitan dengan tindakan pemerintah yang tidak semuanya dapat ditulis secara tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, karena segala aktivitas daripada aparatur pemerintah itu bagian daripada hukum administrasi negara, ya kan? Kalau misalnya begini, contohnya begini, bupati itu jadi logikanya begini, bupati itu kan jabatan, misalnya Bupati Tanah Datar Eka Putra, ya, Eka Putra. Nah, bupati itu tuh bagian kan lembaga. Nah, diisi oleh pejabatnya siapa? Eka Putra. Kemudian namanya lembaga eksekutif itu, konteks istilah bupati di sini adalah nanti bukan dia mengikat kepada struktur kelembagaannya. Jadi menjalankan tugas itu sesuai dengan bagaimana struktur yang sudah diberikan di
terkait dengan struktur eksekutif, konteks bupati, dinas, dan lain sebagainya sampai ke bawah. Nah, nanti diisi orang-orang itu, maka orang ini bekerja mengikuti daripada struktur yang sudah ada. Nah, struktur tadi ini, ada hukum yang mengaturnya. Bagaimana misalnya bupatinya bekerja, bagaimana dia menjalankan tugasnya, ada hukumnya. Bagaimana dinas ini bekerja, ada hukumnya. Bagaimana dinas B dan sampai ke bawah misalnya, itu harus ada aturan yang mengatur itu. Yang mengatur itu adalah HAN. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, pembuatan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan instrumen yuridis bidang administrasi lainnya tidak hanya terletak pada satu tangan atau lembaga. Nah, tentu, makanya dia sukar untuk diidentifikasi. Karena misalnya sih, antara dinas A, dinas Capil misalnya, dinas pendidikan itu, dia semuanya ada, dia bisa membuat suatu istilahnya pedoman ataupun aturan. Misalnya bagaimana dinas pendidikan menjalankan tugasnya, nanti mengeluarkan misalnya sekolah harus begini. Kemudian disebut Capil misalnya membuat aturan terkait bagaimana membuat KTP, bagaimana membuat dokumen-dokumen lainnya, dia mengeluarkan juga keputusan-keputusan itu. Dan itu juga bagian daripada hukum administrasi negara. Makanya katanya di sini sukar untuk menentukan ruang lingkupnya karena terletaknya bukan satu lembaga saja, bukan biro hukum saja misalnya yang mengeluarkan produk hukum administrasi negara, bukan, tapi semua lembaga bisa saja membuat itu dengan sesuaikan dengan kewenangannya. Dan yang ketiga adalah hukum administrasi negara itu berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan masyarakat. Ini yang Bapak sampaikan tadi, bahwa perkembangan sosial masyarakat itu sangat dinamis dan sangat cepat, maka tentu yang namanya perkembangan ini, pemerintah juga harus, Bapak contohnya tadi Gojek dulu belum ada diatur, tapi karena di kondisi sosialnya berkembang namanya ada Gojek, online macam-macam kan. Kemudian pemerintah ini dia harus menyesuaikan itu karena dia pemerintah hadir untuk memberikan kepastian hukum, memberikan pelayanan. Maka dia harus mengikuti kondisi sosial tadi. Nah, tentu mengikuti kondisi itu hukum administrasi negara di sana. Karena pejabat negara tadi dia bisa melakukan tugasnya, semuanya harus diatur di dalam hukum administrasi negara. Oke, gitu. Kemudian kata si Versteden mengatakan bahwa HAM tidak dapat dikodifikasi. Ini kata beliau, pendapat beliau ini ya. Karena berbeda dengan hukum perdata dan hukum pidana. HAM tidak dapat dikodifikasi, dengan kata lain, keseluruhan atau sebagian besar tidak dapat dikumpulkan dalam satu kitab undang-undang umum. Keanekaragaman dan perkembangan yang pesat dari hukum administrasi negara membuat kodifikasi umum itu tidak memungkinkan. Tentu, pendapat Versteden ini benar juga. Kenapa benar? Tidak ada memang kumpulan daripada hukum HAM yang dijadikan jadi satu. Karena sangat banyak. Makanya dia katakan bahwa tidak bisa dikodifikasi atau dikumpulkan jadi satu secara keseluruhan atau sebagian besarnya. Nggak bisa kan? Karena memang banyak kan. Berbeda misalnya hukum perdata, hukum pidana, apalagi KUHAP itu kan dikumpulkan jadi satu. Begitu. Nah, banyak pendapat lain mengatakan itu ya. Ada pendapat Prabowo Jodi Atmosudisjo misalnya membagi dua HAM heterogen, ya bisa nanti saudara ini. Nah, oke, terkait ini dan ruang lingkupnya, kalau Bapak mengambil di bukunya Ridwan, Bapak perlihatkan tadi, ruang lingkup HAM itu yang pertama adalah perbuatan pemerintah baik pusat maupun daerah di dalam bidang publik. Jadi keseluruh yang dilakukan oleh pemerintah
baik itu di pusat maupun di daerah, dalam konteks publik, masyarakat, maka itu adalah hukum administrasi negara. Kemudian, kewenangan pemerintah dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut, di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya. Penggunaan kewenangan dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum itu. Ini menjadi daripada ruang lingkup hukum administrasi negara. Kemudian akibat hukum lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintah. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Kalau nanti terkait sanksi di sini adalah sanksi administratif. Karena kalau sanksi pidana itu nanti lain lagi nanti. Itu nanti masuk ke pidana umum nanti. Apakah dia perdata? Ya. Ken, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Silakan. Ada yang perlu didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, silakan Dani Asri Sultan. Intinya HAN itu apa? Kalau saya tanya apa itu hukum administrasi negara? HAN itu adalah hukum atau legalitas penjabat dalam melaksanakan tugasnya, Pak. Yang Bapak sampaikan tadi, menurut di Ridwan tadi apa? Ada 2 poin Bapak ulang-ulang tadi. HAN itu apa? Aturan yang mengatur alat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, bagaimana hubungan aparat-aparat pemerintahan dengan masyarakat dan petinggi negara, Pak. Oke, bolehlah. Berarti konteksnya adalah pertama adalah dia aturan-aturan yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu menjalankan tugasnya. Yang pertama. Yang kedua adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana hubungannya antara aparatur dengan pemerintah, kemudian aparatur dengan masyarakat. Itulah HAN. Intinya itu. Oke. Selanjutnya, kalau pertanyaan Bapak begini. Kalau dilihat dari pohon ilmu hukum, letak hukum administrasi itu, hukum administrasi negara itu berada di mana? Silakan, siapa ini? Silakan Febiona. Jelas pertanyaannya? Pertanyaan begini. Kalau dilihat dari pohon hukum, ilmu hukum, maka hukum administrasi negara itu berada di mana? Di batang pohon hukum tadi, Pak. Batang apa ranting? Atau di akar dia? Dia yang bisa jawab. Izin menjawab, Pak. Ini rugi nih. Izin Ya, silakan.
Siapa? Amrina atau si Nur Aziza? Aziza, Pak. Nah, Aziza, silakan. Posisi Han terdapat pada ranting dari cabang hukum publik, Pak. Nah, benar. Ingat, jadi posisi kalau nanti tanya dalam struktur pohon ilmu hukum itu Han itu berada di mana? Kalau di batang tadi, batang itu Febiona, itu nanti politik hukum. Jadi politik hukum itu menjadi batangnya. Nah, kalau Han itu berada di ranting kemudian di cabangnya lagi, cabang jadi menjadi ranting itu hukum publik, kemudian rantingnya itu adalah salah satunya adalah hukum administrasi negara. Oke. Apa lagi? Pertanyaan selanjutnya adalah apa itu hukum Apa itu administrasi negara? Apa pengertian administrasi negara? Silakan. Siapa yang mau jawab? Siapa tadi? Si Aziza, yang ini Bapak ya. Si Dani tadi, oke. Izin menjawab, Pak. Silakan, Amrina. Baik, administrasi negara dalam arti sempit yaitu tata usaha atau catat mencatat. Dari segi arti luas yaitu adanya kerjasama antara dua orang atau lebih dengan mencapai tujuan tertentu. Menurut Bintoro Kromidjojo, administrasi negara yaitu manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, keren. Mantap, benar. Jadi nanti kalau ditanya, apa itu administrasi negara? Jawab saja. Administrasi negara itu dalam arti sempit adalah tata usaha, catat mencatat, ya. Nah, kemudian dari arti luas, hukum administrasi negara itu adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan konteksnya jelas tujuan negara. Nah, dia nanti pendapat yang disampaikan tadi beberapa ahli. Oke? Ini harus definisi nanti dimanapun nanti pasti nanti akan saudara ini harus ingat ya. Kalau bisa di luar kepala, maksudnya di luar kepala tapi agak nyangkut dia diingat, bukan di luar kepala dia hilang. Oke, kemudian ini kalau ini nggak ada yang berebut ini, coba pengertian hukum itu apa? Kalau ini nggak jawab nih, nggak berebut kalian ini udahlah, pindah jurusan aja lah. Hukum apa? Pengertian hukum dari para ahli. Coba sebutkan satu. Silakan, siapa yang jawab? Cepat. Tapi hukum apa jurusan hukum tata negara, hukum saja nggak ini. Satu aja pegang dari pendapat ahli itu siapa misalnya. Silakan. Hukum itu apa? Pengertian hukum. Baik, Pak. Siapa? Siapa tadi? Oh? Angela Ayu Anjani, Pak. Halo? Silakan. Nah, hukum itu apa? Pengertian hukum menurut para ahli. Halo? Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan, perintah, dan larangan yang mengurus tata yang bersangkutan. Oke, putus-putus. Nah, yang lain. Oke, si ini sudah Angela, ayo. Yang lain coba. Yang lain? Menjawab.
Silakan. Hukum menurut Mukhtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Oke. Berarti inti hukum itu apa? Inti daripada hukum itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya, Baik, saya Nisa Winifredi. Kesimpulan dari hukum tersebut adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat, mengatur, dan memaksa, yang mana jika seseorang melanggar maka dikenakan sanksi. oke, benar. Berarti hukum itu sekumpulan aturan, ya kan? Sekumpulan aturan, kemudian dia mengurus bagaimana tata tertib suatu masyarakat. Nah, kemudian hukum itu, tata tertib tadi ini harus ditaati oleh masyarakat. Nah, siapa yang melanggar maka akan ada sanksinya. Kemudian hukum itu sifatnya dia memaksa, dipaksakan. Nah, itu inti daripada hukum itu. Oke, apa lagi tadi Bapak sampaikan? Oke, cukup. Ada pertanyaan nggak? Atau diskusi yang lain? Silakan. Terkait dengan hukum administrasi negara, kemudian ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang nggak jelas dari mana? Pak, izin Pak. Ya, silakan Desi. Dari yang Bapak jelaskan tadi, untuk peraturan dalam hukum administrasi negara ini berarti lebih cenderung untuk cepat berubah berarti Pak? Benar sekali. Jadi, makanya kan hukum administrasi negara itu sifatnya adalah dinamis. Dinamis artinya dia cepat berubah. Makanya kesukarannya menentukan ruang lingkupnya tadi juga, karena selalu dia bersifat dinamis, maksudnya selalu mengikuti perkembangan daripada sosial masyarakat, ya kan? Karena hukum itu kan selalu harus mengikuti kan, hukum itu harus mengikuti daripada perkembangan masyarakat. Nah, untuk mengatur itu, maka hukum administrasi negara itu harus hadir. Bagaimana pemerintah itu melakukan, ingat pengertiannya tadi. Pengertiannya adalah bagaimana aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana pejabat negara itu, aparatur-aparatur negara itu melakukan tugasnya. Ya kan? Jadi memang selalu dinamis dia. Makanya perbedaannya daripada hukum tata negara, kalau hukum tata negara itu bersifat statis dia. Kalau misalnya lembaga negara A misalnya, DPR misalnya sudah dibentuk. Maka yang membentuk itu adalah hukum tata negara namanya. Membentuk lembaga-lembaga negara itu. Kemudian bagaimana DPR itu berfungsi, maka diatur oleh hukum administrasi negara. Kemudian fungsi daripada DPR itu kan, tiga misalnya kebanyakan subfungsinya itu kan selalu berkembang dengan mengikuti perkembangan sosial masyarakat. Makanya dinamis. Begitu. Ya, Pak. Oke, yang lain? Makanya kita nanti akan belajar terkait dengan di RPS kita bagaimana ASN, bagaimana pengelolaan keuangan negara, bagaimana pengelolaan aset negara, sub poin daripada RPS kita. Kita nanti membahas itu. Instrumen hukum, kemudian nanti ada diskresi. Diskresi itu apa maksudnya? Ya, itu nanti akan kita bahas.
Maka teman-teman yang dapat kelompok itu, makanya mulai minggu depan kita sudah bukan Bapak lagi yang menyampaikan seperti ini, tetapi teman-teman yang harus menyampaikan secara detail dari makalah yang saudara tulis itu dengan sub-sub poin yang Bapak kasih kemarin. Maka tolong betul di tugasnya tidak asal-asalan. Oke? Ada pertanyaan lain? Atau kita cukupkan? Izin, Pak. Si Adinda, siapa? Ini bahaya nih, Adinda tadi, panggilannya Pak. Adinda ya. Oke, siapa? Apa tadi? Ini Pak, yang dari administrasi negara itu Putus, ulangin, putus-putus. Jadi begini Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa hukum administrasi negara tersebut bersifat dinamis atau cepat berubah. Jadi karena cepat berubah, jadi hukum HAN ini termasuk ke hukum yang tidak tertulis atau bagaimana Pak? Oke, pertanyaan yang bagus, menarik. HAN itu bersifat ingat dasar ini kita. Ingat kita kan Bapak tadi jelaskan kita itu berada di sistem hukum apa? Kan kalau secara garis besar itu kan sistem hukum di dunia itu setidaknya ada beberapa ya. Ada namanya hukum Islam. Ada sistem hukum Islam. Ada sistem hukum Eropa kontinental, ada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, ada sistem hukum sosialis misalnya. Nah, kita berada di bukan adat ya, sorry, adat yang terakhir itu sistem hukum adat. Kita berada di hukum Eropa kontinental. Kenapa kita berada di Eropa kontinental atau common law ya, kalau rule of law. Nah, kenapa kita berada di situ? Karena lihat sejarahnya tadi, Bapak jelaskan tadi, bahwa Belanda itu jajahan Prancis. Prancis, sistem hukumnya adalah Eropa kontinental. Maka Belanda itu menganut sistem hukum Eropa kontinental. Kita dijajah oleh Belanda. Belanda tentu 350 tahun menjajah kita, maka sistem hukum yang dipakai adalah menularkan hukum ke Indonesia sampai kita merdeka, dan sampai saat ini Bapak katakan tadi KUHP kita itu masih produk asli daripada Belanda, produk asli sampai detik ini. Nah, 76 tahun Indonesia merdeka. Nah, kemudian sistem Eropa kontinental hukumnya bagaimana? Tadi siapa itu yang menjawab tadi itu Bapak. Perbedaannya adalah ada Eropa kontinental itu sistem hukumnya tertulis. Kalau Anglo-Saxon itu menganut nanti Inggris. Itu tidak tertulis. Jadi kebalikannya. Kalau sistem hukum Eropa kontinental itu adalah terkodifikasi. Terkodifikasi maksudnya adalah berurutan, tercatat, dikumpulkan. Nah, pertanyaannya adalah tentu hukum administrasi negara itu kan bagian dari peraturan-peraturan atau hukum. Apakah nanti kan dibagi lagi nanti hukum tadi kan ada hukum pidana, sesuai lihat lagi nanti pohon hukum ilmu hukum. Ada hukum publik, ada hukum privat, ada hukum khusus atau konvergensi. Hukum dagang masuk di sana, hukum hukum privat masuk apa, hukum pidana masuk, ada hukum publik, masuklah di situ hukum administrasi negara. Tentu hukum administrasi negara itu tertulis. Hukum administrasi negara itu tertulis, tapi tidak semua, itu catatannya tadi dari para ahli tadi, catatannya tidak semua hukum administrasi negara itu dapat ditulis saking banyaknya. Karena segala yang dilakukan oleh aparatur negara itu sebenarnya sampai misalnya kalau misalnya ke dinas misalnya teman-teman, dinas pendidikan, nanti ada bagian misalnya yang mengatur tentang pendidikan A misalnya, ada subbagiannya di situ, bidang-bidangnya di dinas itu. Kan di situ juga kan ada aturan tuh mekanismenya bagaimana dia bekerja.
ya kan? Dibuat itu dasarkan tidak tidak melanggar aturan perundang-undangan semuanya kan. Sebenarnya itu juga bagian daripada hukum administrasi negara. Nah, maka saking luasnya hukum administrasi negara itu, maka kata para ahli itu tidak semuanya atau sebagian besarnya itu bisa dapat ditulis. Tapi pada prinsipnya adalah hukum administrasi negara itu harus ditulis. Begitu. Ada ini? Paham? Kalau enggak langsung aja. Saya belum paham, Pak. Belum paham di mana. Oke, jadi nanti ini, teman-teman, Bapak harapkan nanti selanjutnya di mata pelajaran ini juga, saudara nanti bisa dapat ide-ide nih, ide-ide bagaimana nanti untuk dijadikan sebagai bahan skripsi, ya, karena kajian-kajian Han ini nanti sangat relevan dengan praktik yang ada gitu loh. Misalkan kajian Han ini nanti kita bahas terkait dengan memang yang di empiris loh, bukan hanya teoritis belaka. Maka kita bahas nanti bagaimana diskresi, bagaimana AUPB, bagaimana ASN misalnya, bagaimana pengelolaan keuangan negara, bagaimana pengelolaan aset negara. Jadi memang kita lihat teoritis kita ini, kemudian prakteknya kita nanti akan bandingin. Jadi nanti bisa nanti tergambar teman-teman. Oh ini kayaknya saya menarik nih buat skripsi terkait ini. Oke? Yang lain? Atau kita tutup nih? Sudah habis waktunya ini. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih teman-teman. Bapak ingatkan lagi, tugasnya tolong dibuat sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau misalnya lebih baik, sudah jadi misalnya tugasnya, silakan dikirim ke grup biar Bapak cek ini belum sesuai ini. Karena nanti jangan sampai nanti pas minggu depan kumpulkan tugasnya dan tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Oke? Mohon jangan dikebut satu malam ya. SKS ya, kebut satu malam. Karena pasti hasilnya tidak akan sempurna itu. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya untuk kita cukupkan pertemuan kedua ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Silakan. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma astaghfiruka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Insya Allah kita berjumpa di pertemuan minggu depan. Insya Allah. Oke, bisa live. Terima kasih. Izin live, Pak. Terima kasih.